justru dampaknya positif untuk ekonomi gitu ya secara keseluruhan. Dan biasanya setelah periode pemilu gitu ya, biasanya kalau kita bicara IISG dan juga obligasi gitu ya secara historis dari 2004 itu biasanya dampaknya kinerjanya positif Mbak gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di sentimennya apa gitu ya, kalau secara umum kita lihat ya memang salah satunya adalah mungkin dari domestik ya, momen pemilu ini yang mana biasanya apa namanya konsumsi masyarakat itu akan meningkat. Kenapa? Karena ditopang oleh ya ini orang-orang yang mau kampanye gitu ya. Biasanya justru di tahun-tahun pemilu gini orang tuh ngeluarin duit banyak gitu ya untuk cetak baliho, untuk momen-momen kampanye dan sebagainya, sehingga perputaran uang meningkat dan harusnya ekonomi secara keseluruhan juga bisa terbantu gitu ya. Itu satu. Nah, kalau bicara apa namanya dari global gitu ya, sentimennya apa ya, kita pikir mungkin dari kita ngelihatnya ya dari untuk jangka pendek mungkin resiko eksternal ini masih akan ada gitu ya. Tadi kita bicara Fed yang masih hawkish gitu ya, inflasi juga kalau kita di negara maju juga sebenarnya masih berada di atas target dari bank sentralnya gitu ya. Kemudian juga terakhir kita tadi ngomongin tensi geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, ini juga salah satu hal yang memang kita sangat sulit untuk prediksi ke depannya, tapi harapannya implikasi atau dampaknya ini nggak akan seperti apa yang terjadi di tahun lalu gitu ya, yang di Eropa gitu ya. Jadi harusnya once apa namanya tensi geopolitiknya ini resolve gitu ya, hopefully ya ini akan memberikan sedikit sentimen positif gitu ya ke market juga gitu sih sebenarnya. Nah, mungkin kalau kita bicara specifically untuk saham perbankan domestik ya mungkin katalisnya apa ya, mungkin untuk saat ini memang lebih baik gitu ya fokusnya kita pada saham-saham perbankan khususnya yang memiliki buku 4 gitu ya, artinya memiliki permodalan inti yang besar, kapitalisasi besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat bank-bank ini yang memiliki apa ya, bisa dibilang bisa lebih fleksibel, lebih nimble gitu ya untuk menghadapi resiko tingkat suku bunga yang meningkat ke depannya gitu ya. Jadi punya kasar rasionya itu yang lebih besar lah. Dan kalau kita lihat memang bank-bank transaksional inilah yang mungkin bisa dijadikan pilihan untuk sementara waktu. Dan kalau kita ngomongin lagi di awal juga tadi Mbak Rafika juga udah sempat mention bahwa biasanya saham-saham ini yang ya pada saat outflow ya mereka akan dijual dulu, tapi once kalau misalkan sentimen positifnya tadi udah mulai berbalik gitu ya, optimisme investor asing udah mulai balik, nah ini yang biasanya saham-saham ini yang akan menjadi pilihan utama gitu Mbak Rafika. Jadi mungkin itu yang apa namanya bisa bisa kita lihat. Dan sebenarnya kalau balik lagi gitu, kita ngomongin tingkat suku bunga saat ini memang environment-nya lagi di tingkat suku bunga sangat tinggi. Dan sebenarnya kita ngelihat kapan sih peak-nya gitu ya, kapan sih tingkat suku bunga ini apa namanya berhenti gitu ya kenaikannya. Jadi mungkin sekarang nih sebenarnya kita udah bisa ngelihat light at the end of the tunnel gitu Mbak. Jadi ya kita udah bisa ngelihat oh kayaknya kita udah berada di peak nih sekarang. Jadi once kalau kita udah di peak ya secara historis gitu ya, kita juga ngelihat dari mungkin belajar historis ekonomi di Amerika gitu, setiap ada kenaikan suku bunga, ada mau ekonominya resesi, biasanya bank sentral itu akan mulai cut apa namanya interest rate-nya gitu. Dan biasanya sebelum itu sudah ada ekspektasi pivot gitu ya, penurunan tingkat suku bunga. Nah, disitulah nanti mungkin pelaku pasar akan mulai confident lagi untuk untuk masuk ke market gitu sih Mbak Rafika. Iya, mungkin kalau tadi pola yang dikatakan oleh Mas Reva, mungkin kalau sekarang bisa jadi soft landing juga ya Mas Reva ya, karena tadi memang ekonominya kuat gitu kan ya. Memang sekarang pasar kebagi dua juga ya, ada yang berpendapat akan terjadi resesi, tapi ada juga yang percaya tidak terjadi resesi. Tapi anyway, gitu Sobat Cuan Bimani, jadi tadi seperti yang Mas Reva katakan, ketika nanti pasar rally tuh bisa cepet banget ya Mas Reva ya, tiba-tiba investor asing masuk terus udah nih saham-saham banknya terbang gitu. Jadi lebih baik memang yang namanya investasi start now ya Mas Reva ya. We never know the market timing. Gimana tuh Mas? Ada tanggapan nggak? Mungkin kalau kita udah lihat the light at the end of the tunnel, berarti kita udahlah kita yakin gitu kan, conviction sama saham-saham bank. Bener nggak tuh Mas Reva? Jadi ya mungkin kalau dari kita BNI sebenarnya temanya itu kita cautiously optimistic Mbak sekarang gitu ya. Artinya
tactically jangka pendek ya kita melihat volatilitas masih ada, oleh karena itu kita nggak bisa ya ibaratnya harus spread the bet gitu Mbak, nggak bisa langsung sekaligus masuk ke satu, jadi diversifikasi itu juga cukup penting. Namun demikian dalam jangka panjang kita ngelihat ya itu ada opportunity yang memang kalau lihat historis ya seperti itu gitu loh Mbak. Jadi kalau marketnya lagi kayak gini nih justru biasanya momen-momen yang sebenarnya entry point gitu ya yang bisa dipertimbangkan gitu untuk para investor gitu sih Mbak. Betul-betul. Diversifikasi sangat penting. Ya, Apalagi dalam market seperti ini ya, jangan sampai taruhnya di saham aja juga. Cuman betul. ya memang ya tadi ya kalau kita lihat tanda-tandanya nih Sobat Cuan Bimani sekarang suku bunga udah di atas ya, BI udah di 6% gitu kan, Fed udah di 5,25 sampai 5,5% gitu ya. Jadi ya memang kalau kita perhatikan tadi mengikuti polanya Mas Reva, mungkin untuk salah satu alternatif diversifikasinya boleh dipertimbangkan juga ya Mas Reva ya, saham-saham perbankan gitu ya, yang pastinya tadi ya kalau misalnya pastinya dikembalikan lagi ke profil risiko masing-masing, horizon investasi masing-masing gitu. Cuman ya memang secara jangka panjang mudah-mudahan bisa potensial Ya, juga ya. ya. Oke. Nah, Dan Mas mungkin Reva, tambahan Mbak, tambahan. kalau misalkan kira-kira sekarang lagi mahal atau murah gitu ya, Yes. terutama di saham perbankan, mungkin di data yang saya ada gitu ya, gimana sih gitu ya kalau kita lihat dari matriks valuasi dari PBV dan juga PE, mungkin sebenarnya kondisinya sekarang saham-saham perbankan di Indonesia gitu ya, terutama yang big caps ini sebenarnya ya dibilang mahal enggak, dibilang murah enggak sih Mbak, kalau kita compare dengan historical 10 tahunnya. Jadi kalau misalkan kita lihat PBV forwardnya untuk tahun sekarang tuh di perdagangan di 12,5 kali gitu ya. Sorry, 2,4 kali gitu ya, compare to average 10 tahunnya itu di 2,2 kali gitu ya untuk PBV. Nah, untuk PI-nya gitu ya, kalau kita lihat forward PI-nya itu sekarang di perdagangan di 12,5 kali, compare to historical 10 tahunnya yang berada di 14,5 kali. Jadi not excessively expensive gitu sebenarnya sih kalau mau teman-teman mau ngelihat gitu sekarang mahal atau murah. Jadi mungkin dari dua matriks valuasi itu kita udah bisa tahu ya kondisinya sekarang tuh kayak gimana. Mungkin itu Mbak tambahan. Oke, Mas Reva. Ini ada pertanyaan juga nih dari Sobat Cuan Bimani, kita sekalian jawabin aja ya. Boleh? Jadi sebenarnya bagaimana timingnya Kak gitu. Ini kan ada laporan keuangan perbankan juga Ya, nih gitu. Jadi seperti apa sih kira-kira timing buat beli saham-saham perbankannya nih Mas Reva? ya. Jadi mungkin ngomongin laporan keuangan tadi udah nanya juga kayaknya ya. Jadi mungkin kita lagi nunggu juga nih beberapa hari terakhir ini memang laporan keuangan kuartal 3 emiten-emiten yang ada di Indonesia nih biasanya kan lagi semua lagi keluar lah gitu. Kalau untuk khususnya perbankan memang mungkin saya cek sampai dengan kemarin itu baru ada untuk 4 bank besar gitu ya. Untuk bank besar itu baru ada 2, dan kalau kita lihat ya kayak misalkan BCA dan BRI nih, kita lihat laporan keuangan kuartal 3-nya baru keluar gitu ya, dan secara at glance kita melihat di kuartal 3 ini ternyata ya mereka kondisi keuangannya juga dari laporan keuangan kuartal 3 ternyata masih cukup solid gitu sih Mbak. Dari sisi profitability, kemudian juga likuiditas gitu ya, dan asset quality juga ternyata masih cukup solid gitu Mbak. Kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 3 yang baru aja kemarin gitu keluar nih gitu. Dan sisanya memang belum kelihatan sih yang beberapa bank besar lainnya gitu. Tapi mungkin secara overview-nya kita ngelihat harusnya memang masih kondisinya gitu masih cukup sehat lah untuk perbankan kita menghadapi resiko ke depannya gitu untuk terkait dengan suku bunga yang pada environment yang lagi tinggi gitu Mbak. Berarti kalau untuk timingnya nih Mas Ya. Reva, apakah misalnya baiknya sekarang kita misalnya di saham-saham in the meantime ya, di saham-saham non perbankan dulu mungkin yang ada conviction-nya misalnya harga minyak kira-kira outlook-nya masih tinggi, oke di saham energi dulu misalnya gitu ya. Terus nanti mungkin mendekati puncak suku bunga, makin mendekati gitu ya, itu baru kita misalnya akumulasi saham perbankan gitu. Atau sebenarnya nggak apa-apa mulai sekarang gitu, yang penting diversifikasi gitu. Nanti jadi kalau misalnya harganya masih turun bisa average down gitu, Mas Reva. Ya, kalau timing the market agak sulit sih memang, tapi memang seperti saya bilang gitu, kalau dari kita memang conviction-nya sekarang cautiously optimistic gitu ya, artinya kayak ngeliat hari ini ISG-nya juga koreksinya cukup dalam gitu ya. Jadi volatilitasnya tuh sangat tinggi gitu. Tapi any correction dan kondisi sekarang ini bisa sobat cuan Bimani ini atau investor gitu bisa coba pertimbangkan lah gitu untuk coba mungkin
yang belum punya posisi di saham atau reksadana saham misalkan boleh kolek pelan-pelan gitu. Tapi tentunya mempertimbangkan diversifikasi juga gitu ya, tetap berhati-hati, namun harus punya nih posisinya sekarang karena kondisinya ya tadi gitu ya, setiap correction kayaknya sekarang boleh dipertimbangkan karena ya baik lagi once nanti sentimennya positif nih dari suku bunga Fed misalkan nanti udah mulai ada ekspektasi akan mulai pivot lagi gitu ya di setelah kuartal 1 tahun depan. Nah, ini nanti yang mungkin secara sentimen yang akan mulai menggerakkan pasar gitu, dan nanti di Indonesianya juga kita akan kebagian juga gitu, balik lagi nih investor-investor asing akan mulai ngelirik lagi masuk ke kita setelah optimismenya meningkat. Ya option pertamanya biasanya bank-bank saham-saham berkapitalisasi besar ya, biasanya bank-bank besar, dan biasanya mereka tuh masuknya lewat reksadana indeks, lewat indeks fund dulu gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman bisa bisa apa namanya perhatikan lah gitu untuk saat ini gitu sih Mbak. Jadi nggak Nah, gitu ya. balik lagi nggak, kalau bisa ya tetap berhati-hati tapi posisinya harus mulai bisa dibangun nih dari sekarang gitu loh, untuk teman-teman mungkin yang belum punya ataupun yang sudah punya ya, ini bisa tambah sekarang untuk mungkin di porsi di sahamnya gitu ya. Ibaratnya restart ya Mas Reva ya. Kenapa? Sebelum nanti jadi cautiously optimistic ya tadi ya Iya istilahnya ya. betul, betul. Kita Iya, tetap oke, gitu ya. optimis untuk jangka panjang gitu sih. Betul, betul, Sobat Cuan Bimani. Jadi mungkin boleh aja kalau Sobat Cuan Bimani tentunya pastinya sangat penting untuk riset dan mengetahui dulu bisnisnya tentunya ya. Tapi kalau udah yakin gitu ya, mungkin saham perbankan ya Sobat Cuan Bimani bisa mempertimbangkan mungkin untuk mulai mengoleksi gitu. Dan juga tadi Mas Reva mention satu poin yang menurut saya menarik sekali gitu ya. Nanti yang akan gerak duluan itu adalah reksadana indeks. Ini menarik sekali karena memang reksadana indeks ini misalnya untuk sebagian indeks ini memang underlying aset atau aset yang membentuk reksadana tersebut itu porsi besarnya itu ya adalah perbankan besar ya Mas Reva ya gitu. Jadi betul, itu betul. akan bergerak lebih dulu. Oke Mas Reva, thank you so much. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari beberapa Sobat Cuan Bimani tentang obligasi nih. Jadi pada nanya pandangan tim BNI Asset Management terhadap bonds sampai akhir tahun ini gitu. Terus kemudian ada juga rekomendasi bonds atau obligasi tenor panjang atau pendek nih bagusnya, dan obligasi government atau korporasi nih Mas Reva. Ini sebenarnya juga related ke pertanyaan saya berikutnya sini, karena saya berikutnya sebenarnya mau nanya nih target sekalian aja ya biar langsung semuanya. Jadi sebenarnya intinya mau target gitu. Iya. Biasanya gitu ya. Bener-bener, jadi di akhir tahun 2023 ini gitu kan, karena udah mau tutup tahun, dan di 2024 juga kira-kira berapa sih target imbal hasil obligasi pemerintah, acuan yang tenor 10 tahun, kemudian IHSG dan juga USD IDR nih, Mas Reva. Panjang nih pertanyaannya. Silakan Mas. Ya. Siap. Jadi mungkin saya jawab dulu yang pertama ya Mbak ya. Jadi terkait dengan outlook obligasi ya, terutama di Indonesia. Jadi kalau kita pikir memang mau yang durasi panjang atau pendek gitu ya. Jadi ya balik lagi cautiously optimistic gitu. Kalau bisa ya diversifikasi lah. Jadi tentunya kalau kita ngomongin obligasi secara keseluruhan 3 bulan 4 terakhir juga ya nggak luput dari koreksi gitu ya Mbak. Yieldnya meningkat juga baik di global dan juga Indonesia gitu. Kalau kita lihat 10-year government govies kita gitu ya, itu kan yieldnya mungkin sekarang udah di 71, 72 lah. Yang menyebabkan harganya ya koreksi gitu. Nah sekarang opportunity apa enggak gitu ya. Kalau ngelihat sekarang yieldnya di 7%, ya kalau ngelihat dari tren gitu ya, ini institusi-institusi gitu udah mulai tertarik lagi nih, udah mulai masuk lagi ngelihat yield obligasi kita di 7% sekarang gitu Mbak ya. Jadi itu satu hal sih yang bisa teman-teman perhatikan. Nah sekarang kira-kira untuk investor gitu, misalkan yang mau beli reksadana, biasanya ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap gitu ya. Tapi kan kita lihat juga nih strateginya ya secara keseluruhan portofolio durasinya yang durasi panjang atau pendek. Nah biasanya kalau di tengah volatilitas seperti ini, memang kalau dari kita melihatnya tadi ya cautiously optimistic, artinya kalau bisa untuk saat ini gitu ya, kita ngelihat karena volatilitasnya di pasar gitu masih cukup tinggi, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa masuk misalkan gitu ya ke reksadana pendapatan tetap yang memang secara durasinya itu memang kalau bisa yang pendek gitu. Jadi artinya nanti kalaupun terjadi volatilitas lagi ke depannya, harusnya yang reksadana pendapatan tetap dengan durasi yang pendek itu gitu ya,
ini yang harusnya tidak terlalu sensitif gitu loh terhadap pergerakan yield obligasi secara keseluruhan. Jadi outlook ke depannya memang tadi kita ngeliat di awal ya BI-nya mungkin masih ada slight chance dia untuk naikin suku bunga, ya yield-nya juga kita rasa juga karena tekanan outflow ini juga kemungkinan masih akan bergeraknya volatile ke atas gitu ya. Oleh karena itu ya kita harus secara hati-hati gitu ya memilih instrumen-instrumen yang memang kalau bisa untuk saat ini gitu ya secara taktikal jangka pendek gitu ya, yang kalau bisa volatilitasnya tidak terlalu tinggi gitu Mbak ya. Salah satunya mungkin reksadana pendapatan tetap yang durasinya kalau bisa yang pendek itu di bawah 3 tahun ataupun sekaligus mungkin di pasar uang gitu ya untuk saat ini. Namun demikian balik lagi tadi ya diversifikasi ngelihat peluang indeks harga saham gabungannya sekarang juga lagi koreksi gitu ya, lagi bisa dibilang cukup menarik ya, itu juga boleh ditaruh ke sana sedikit-sedikit gitu ya. Nah, untuk tadi mungkin menjawab kira-kira target yield ya Mbak ya, yang 10 tahun ya Mbak ya, govis kita ya di tahun ini, betul ya Mbak Rafika ya? Iya. Sebenarnya sih boleh di tahun ini dan tahun depan kalau udah ada proyeksi boleh sih Mas Reva ya. Oke. Dengan tadi gitu ya, jadi kita melihat mungkin sampai dengan akhir tahun ini sebenarnya kita punya range lah dari mulai bullish skenario sampai dengan bearish skenario untuk obligasi yield obligasi pemerintah kita yang 10 tahun. Jadi kalau kita lihat rentangnya itu mungkin sampai dengan akhir tahun itu kalau untuk yang base skenario kita itu mungkin untuk yield 10 tahun govis itu di 6,6, 6,7 Mbak sampai dengan akhir tahun gitu. Jadi memang kalau ngelihat posisi sekarang 7 ke 6 ya harusnya good opportunity juga ya gitu ya melihat ada probability capital gain juga dari situ melihat kondisinya. Mungkin seperti itu Mbak kalau untuk forecast ya untuk outlook yield obligasi pemerintah kita sampai dengan akhir tahun ini. Itu sih Mbak Rafika. Oke, berarti 6,6 ya tadi sorry Mas. Iya, base skenario-nya. Skenario oke. Oke, kalau sekarang di 7,2 ya. 7,2. 7,2 ya, berarti masih bisa ada penurunan 0,5 persenan gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin ke depannya juga sebenarnya sih potensi upside ini juga related ke durasinya tentunya ya, Mas Reva. Jadi tadi mungkin kalau Sobat Cuan Biman ditanya mending yang pendek atau panjang, tentunya dikembalikan lagi ya ke profil resiko. Cuma tadi kalau menurut BNI Asset Management, be cautious tetap gitu ya dalam keadaan market yang uncertain dan volatile saat ini, ya mungkin bijak ya untuk mungkin mainnya sekarang dipendek dulu. Nanti ketika pasarnya udah lebih kondusif lagi mungkin bisa dipertimbangkan ya Mas Reva untuk mengambil yang panjang mungkin agar nanti multiplier untuk upside-nya juga baik gitu. Oke, Sobat Cuan Bimani, ini tadi sebenarnya untuk target Mas Reva agak ketinggalan. Yang lainnya ada IHSG dan USD IDR mungkin tanya juga nggak nih dari BNI Asset Management nih? Banyak banget ya. Saya sebetulnya ada datanya sih. Jadi kalau untuk rupiah dulu, mungkin kalau rupiah kita sama Mbak, bearish to bullish skenario. Kalau bullish skenario kita itu sebenarnya di range-nya di 14.500 sampai dengan 15.250 untuk hingga akhir tahun ini sih Mbak, gitu. Nah untuk ESG gitu ya, ini kayaknya yang banyak ditunggu-tunggu ya. Jadi kalau kita dari BNI Asset Management kita ada ya balik lagi ya dari rentang harga 6.900 sampai dengan 7.300. Jadi kalau kita lihat base skenario kita itu sebenarnya di level sekarang ya di 6.900 ya sekitar 6.900 dengan EPS growth itu di 13% sih Mbak. Jadi mungkin di level sekarang mungkin hari ini penutupan di 6.700 ya berarti ini udah below our base case sebenarnya gitu Mbak. Jadi ya balik lagi gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman juga bisa mulai pertimbangkan lagi. Jadi mungkin itu untuk tahun 2004 juga mungkin kita juga ada nih datanya. Jadi kalau dari kita sebenarnya ngelihat untuk tahun depan itu indeks harga saham gabungan mungkin dalam rentang 7440 sampai dengan 7939 Mbak. Dengan EPS growth itu mungkin di single digit growth ya di 7 sampai dengan 8% untuk tahun 2024.
gitu. Jadi mudah-mudahan memberikan gambaran ya teman-teman dan Mbak Rafika juga. Semoga menjawab ya Mbak. Sangat menjawab Mas Reva, terima kasih banyak. Gitu ya Sobat Cuan Bimani, tadi proyeksi dari Mas Reva dari BNI Asset Management. Nanti live-nya juga akan di-save di IG-nya Bimani ya. Jadi nanti kalau misalnya Sobat Cuan Bimani lupa tadi angkanya, boleh nanti di-replay aja gitu. Jadi bisa dengerin lagi nanti ya. Oke, Mas Reva, udah menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Ya, jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir, Mas Reva. Pertama, apa sih sarannya BNI Asset Management gitu ya untuk para investor yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di, sebenarnya di pertanyaan saya sih sektor perbankan, tapi mungkin boleh juga di pasar modal lah secara keseluruhan gitu Mas Reva. Oke. Jadi kalau untuk sektor perbankan specifically, balik lagi mungkin ya kita lebih prefer untuk emiten perbankan buku 4 gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan terbaik untuk saat ini. Kenapa? Kalau ya tadi balik lagi likuiditas, asset quality dan profitability rasionya juga kita lihat sampai dengan kuartal 3 ini cukup oke gitu ya. Dan kapitalisasi pasar juga cukup bagus. Kemudian ya kalau misalnya saya mention aja mungkin bank-bank apa sih gitu ya, ya transactional banks lah yang teman-teman biasa pakai gitu ya, itu yang kita prefer untuk saat ini gitu ya, untuk menghadapi mungkin beberapa risiko dalam jangka waktu dekat ini gitu ya. Jadi itu untuk mungkin di sektor perbankannya gitu ya. Jadi kalau secara keseluruhan gimana IHSG? Jadi mungkin balik lagi Mbak. Jadi kalau dari kita sebenarnya ya tadi temanya cautiously optimistic. Kalau teman-teman lihat ya secara tactical jangka pendek mungkin 3-6 bulan ke depan tetap diversifikasi gitu ya, kelas asetnya gitu ya, dan tentunya di tengah kondisi saat ini kita melihat tetap ada optimisme sih Mbak untuk di secara jangka panjangnya gitu ya. Itu sih Mbak mungkin yang bisa saya coba sampaikan Mbak Rafika. Mungkin ada yang ketinggalan nggak ya? Enggak sih, udah Mas Reva. Jadi intinya sih seperti itu ya, cautiously optimistic adalah kata kuncinya teman-teman Sobat Cuan Bimani semuanya. Oke, Mas Reva, pertanyaan terakhir nih dari saya, udah mau sejam juga ya kita ngobrol. Pertama-tama ya makasih banyak ya Mas Reva udah mempercayakan Bimani juga nih sebagai apert juga ya dari itu juga BNI saya thank you Mbak Rafika dan teman-teman Bimani. Banget nih Sobat Cuan Bimani, sekarang tuh produk BNI Asset Management udah tersedia ya di Bimani ya Mas Reva, kita udah sama gitu ya. Nah Mas Reva mungkin untuk menutup nih, boleh nih Mas, apa aja sih Mas produk-produk dari BNI Asset Management yang kini sudah tersedia di Bimani gitu ya, dan kira-kira mana sih yang paling direkomendasikan gitu pada kondisi dan situasi pasar di saat ini gitu Mas. Oke, thank you Mbak. Jadi mungkin saat ini kita ada 3 produk reksadana gitu ya, baik pasar uang, pendapatan tetap dan juga saham gitu ya. Kalau kita lihat di pasar uangnya ini kita ada BNI Asset Management Liquid gitu ya, reksadana pasar uang. Kemudian untuk pendapatan tetap kita ada Makara Investasi. Kemudian untuk yang sahamnya kita ada reksadana saham indeks ya Mbak, IDX 30 gitu. Jadi mungkin tadi kita ngobrol-ngobrol kalau mau lihat opportunity di saham, mungkin ya teman-teman bisa pertimbangkan salah satunya BNI Asset IDX 30 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat isinya apa aja, itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di FunFactSheet, atau mungkin teman-teman iseng-iseng mau lihat ke websitenya bursa, itu semua ada di situ gitu ya. Jadi keterbukaan informasinya ada di situ. Dan balik lagi gitu ya, sekarang yang bagus apa ya, tadi sesuai tema cautiously optimistic ya, mungkin kalau secara aset alokasi mungkin 60-40 gitu ya. Sekarang 60 itu mungkin teman-teman investor Sobat Cuan Bimani bisa pertimbangkan either masuk pasar uang dulu atau mungkin masuk ke reksadana pendapatan tetap. Kalau misalkan reksadana pendapatan tetap kita yang Makara Investasi ini juga sebenarnya secara durasi dia reksadana pendapatan tetap yang durasinya pendek gitu ya. Dan 40%-nya teman-teman mungkin ya coba ditengok gitu ya untuk masuk ke kelas aset saham. Jadi balik lagi, kalau kita melihat opportunity-nya ke depannya apa, nanti one sentimen yang positif, biasanya ya investor asing ini akan masuk dulu melalui indeks fund gitu. Jadi harusnya yang rebound duluan harusnya yang ya salah satunya yang IDX 30 ini gitu sih. Jadi mungkin demikian Mbak Rafika kalau dari kita sih
Oke, rekomendasinya. siap Pak. Seperti itu ya Sobat Cuan Bimani, boleh Sobat Cuan Bimani mungkin kalau yang nonton live ini apakah udah punya aplikasi Bimani atau belum gitu ya. Mungkin yang udah punya, kalau misalnya sekarang buka aplikasi Bimani nanti akan ada pop-up-nya muncul, itu akan memberitahukan 3 produk BNI Asset Management yang terbaru ini gitu. Jadi Sobat Cuan Bimani bisa lihat di sana. Yang belum punya aplikasi Bimani boleh banget sekarang download di App Store atau di Play Store, bisa banget download, kemudian bisa registrasi di sana, lalu nanti akan diverifikasi dan Sobat Cuan Bimani bisa langsung berinvestasi di Bimani gitu. Oke Mas Reva, sebelum aku tutup nih sesi IG Live kita, mungkin Mas Reva ada yang terakhir mungkin yang mau disampaikan kepada Sobat Cuan Bimani, silakan Mas. Mungkin saya mau mengutip sebuah quotes Mbak dari Warren Buffett gitu ya. Boleh. Be fearful when others greedy, be greedy when others are fearful gitu. Wah itu coba teman-teman cek deh di quotes itu. Itu menurut saya berlaku untuk saat ini sih, kondisi saat ini gitu ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Rafika dan teman-teman Bimani serta Sobat Cuan dari Bimani. Mungkin ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you semua.